Binsian, bertemu lagi bersama saya Emni Harnayosi dalam mata kuliah Sistem Operasi, di mana kali ini kita akan membahas tentang multiprosesor dan sistem embedded. Multiprosesor itu seringkali disebut dengan multicore, padahal itu berbeda. Perbedaannya adalah sistem multiprosesor itu terdiri dari banyak CPU, beberapa mesin menggabungkan dua teknologi multicore dan multiprosesor. Sedangkan untuk sistem multicore terdiri dari satu CPU dengan inti atau core lebih dari satu, core beroperasi sebagai prosesor terpisah dalam satu chip, meningkatkan performa tanpa meningkatkan kecepatan jam prosesor. Sistem multiprosesor ada tiga. Yang pertama adalah shared memory multiprosesor, yang kedua adalah message passing multicomputer, yang ketiga adalah wide area distributed system. Sistem multiprosesor diklasifikasikan menurut cara menghubungkan CPU dan unit memori, antara lain adanya arsitektur Uniform Memory Access, selanjutnya kita sebut dengan UMA, arsitektur Non-Uniform Memory Access kita sebut dengan NUMA, arsitektur Non-Remote Memory Access kita sebut dengan NORMA. Multiprosesor UMA dengan arsitektur bus-based itu biasanya tanpa caching, atau dengan caching dan dengan caching serta memori pribadi. Untuk arsitektur NUMA, ada klasifikasi sistem paralel. Di sini disebut dengan single instruction single data, multiple instruction single data, single instruction multiple data, dan multiple instruction multiple data. Dalam sinkronisasi dari multiprosesor itu terdiri dari ada CPU 1, memori, dan CPU kedua. Nah, itu dihubungkan dengan bus, di mana CPU tersebut akan memiliki keterkaitan atau koneksi satu sama lain. Dalam time sharing, ada 3 bagian dari geng scheduling, di mana bagian tersebut terdiri dari kelompok yang terkait dijadwalkan sebagai unit and geng. Semua anggota geng dijalankan secara bersamaan pada CPU time share yang berbeda. Semua anggota geng memulai dan mengakhiri waktu mereka bersama-sama. Dalam sistem embedded, merupakan kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta dirancang untuk melakukan fungsi khusus. Dalam banyak kasus, sistem embedded merupakan bagian dari sistem atau produk yang lebih besar seperti dalam kasus sistem anti penguncian rem di mobil. Contoh dari embedded system, market dan embedded device itu ada otomotif, ada ignition system, engine control, dan brake system. Consumer electronic ada cell phone, MP3 player, industrial control ada robotik dan control system for manufacturing sensor, medical ada infusion pumps, dialysis mechanism, protective device, cardiac monitor. Untuk office automation ada fax machine, fotokopi, printer, monitor, serta scanner. Organisasi pada embedded system itu terdiri dari memori, auxiliary system, diagnostic port, G or A conversion, actuator, electron-mechanical backup and safety, sensor, AD conversion, human interface, dan FPGA atau ASIC. Karakteristik dari embedded system antara lain adanya operasi real time, operasi reaktif, configurability, fleksibilitas perangkat input-output, mekanisme perlindungan efisien, dan penggunaan langsung dari interrupt. Ciri-ciri khusus dari sistem embedded adalah memiliki proses atau thread switch yang cepat dan ringan, kebijakan scheduling adalah real time, dan modul dispatcher merupakan bagian dari scheduler, bukan komponen terpisah. Memiliki ukuran yang kecil, merespon eksternal interrupt dengan cepat, meminimalkan interval secara interrupt dinonaktifkan, memberikan partisipasi tetap atau variable size untuk memory management, serta kemampuan untuk mengunci code dan data dalam memori. Memberikan file sekuensial khusus yang dapat mengumpulkan data pada tingkat yang cepat dan mempertahankan jam real time. Oke,
demikian penjelasan dari saya untuk topik multiprosesor dan sistem embedded serta konsep terkait. Sampai bertemu di video selanjutnya.